حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ilayhi wa nashkuru bi ni'amihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga para ulama mengatakan salah satu bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, itu akan menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya tambahan nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan hilangnya nikmat yang telah Allah berikan pada seseorang tersebut. Sangat banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua. Maka sudah selayaknya kita sebagai hamba-Nya selalu bersyukur. Jangan menggambarkan nikmat hanya berbentuk materi, duit dan duit. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata yang berkedip, jemari yang bergerak, kaki yang bisa kita ayunkan, itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh, pakai la taukid, la penekanan. Sungguh jika kamu sekalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Pakai la taukid penekanan, pakai nun taukid tebal, la azidannakum. Nun penekanan lagi, dua penekanan yang Allah berikan. La azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmatku bagimu. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, inna adabi lasyadid, sungguhnya adabku amatlah sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian bersolawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita semua termasuk umatnya di hari akhirat kelak dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, dua syarat yang Allah ikat syafaat tersebut dengan dua syarat. Yang pertama, idznullah, jika Allah mengizinkan. Yang kedua, ridho, jika Allah meridhoi seseorang tersebut. Maka dua ini harus jalan berbarengan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin dari Allah, kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Para pemuka masyarakat, seni pandai, alim ulama, para tokoh masyarakat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kali pertama kali saya diberikan amanah untuk
menyampaikan apa yang tertera di dalam kitab atau apa yang telah saya ketahui gitu ya. Bukan mengambil dari pendapat sendiri, tidak, tapi menukil dari kitab atau pendapat para ulama. Hal yang akan kita pelajari itu yang berkenaan dengan kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazair. Ini kitabnya tidak terlalu tebal, tapi banyak manfaat di dalamnya. Insyaallah dikatakan Minhajul Muslim, minhaj metode jalan cara orang-orang Muslim dalam hidupnya, mulai dari akidah, ada syariatnya juga, kemudian sampai akhlak. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan di masalah akhlak. Bagaimana seorang Abu Bakar Al-Jazair menerangkan pada kita akhlak dalam Islam. Mungkin kedengarannya simpel, akhlak biasa. Tapi tahuilah sekarang orang banyak yang tidak berakhlak sama orang tua tidak sopan, pada yang lebih kecil tidak sayang, dan begitu seterusnya ya, tanpa disadari. Abu Bakar Al-Jazair, sedikit kita terangkan, beliau adalah ulama dari keturunan Al-Jazair, kemudian pindah ke Saudi Arabia, kemudian wafat di Saudi Arabia kurang lebih tahun 2008 beliau wafat ya. Pada umur 90-an sekian lah ya, beliau wafat. Dan ini ulama besar dan diakui oleh para ulama dan menjadi rujukan bagi para ulama lain. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu yang berkenaan dengan akhlak. Belum sampai ke akhlak kalimat dan bentuk-bentuknya, baru mukadimah saja akhlak. Baik, saya akan coba memindahkan maklumat yang ada di kitab ini kepada Bapak Ibu sekalian. Masyaallah muslimin rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan akhlak itu adalah karakter, pola, bentuk yang ada pada diri manusia, yang tertancap pada diri manusia, kemudian keluar darinya perbuatan-perbuatan yang disukai, yang dipilih, disukai dan dipilih sesuai dengan kehendak orang yang mengeluarkan perbuatan tersebut. Jadi tidak keluar begitu saja, tapi keluar karena kehendak dan pilihan dari orang yang melakukan kerjaan tersebut. Bisa yang keluar itu adalah perbuatan yang baik, hasanah, atau sayyi'ah, atau yang jelek, yang buruk. Dua itu, jamilah atau qabihah, cantik atau buruk, sama saja sebenarnya. Baik atau jahat, cantik atau jelek. Wa hiya qabilatun bi tam'iha li ta'ti tarbiyah al-hasanah wa sayyi'ah fiha. Dan karakter ini, pola bentuk yang berada pada diri manusia ini menurut kebiasaannya bisa dipengaruhi oleh pendidikan yang baik dan pendidikan yang tidak baik. Pendidikan yang baik tu'athir fi hadhil hay'ah. Pendidikan yang baik bisa mempengaruhi karakter yang ada dalam diri manusia tersebut. Dan pendidikan yang tidak baik juga bisa mempengaruhi hal tersebut. Sehingga dalam agama Islam kita diajarkan orang-orang muslim mendidik anaknya mulai dari kandungan, bahkan ketika mau menikah pun disuruh memilih pasangan yang pilihlah fazbar bidatid din taubat yadak atau taribat yadak, kata Rasulullah. Pilihlah orang yang mempunyai agama, yang mengerti agama, taribat yadak, maka kamu akan beruntung ya, beruntung dunia dan akhirat. Dari mulai pernikahan kita sudah diajarkan untuk menerapkan pendidikan Islam, memilih pasangan yang mengerti agama, bukan yang dilihat dari segi hartanya, walaupun itu manusiawi, tapi yang dipentingkan adalah fazbar bidzatid din, ambillah keberuntungan dari agama tadi, maka kamu akan beruntung, selamat dunia akhirat. Kemudian ketika pasangan atau istri hamil,
dianjurkan untuk mendidik anak yang ada di dalam kandungan. Bukan ketika keluar saja, tapi ketika di kandungan juga dididik. Didengarkanlah ayat-ayat Al-Quran. Ada orang mengatakan dengan instrumen bisa Ustaz, dan dia menjadi tenang. Ya, anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun bisa tenang dikasih instrumen, dia bahkan bergoyang-goyang kepalanya. Tapi itu mengaruhi jiwanya, ya. Maka dianjurkan untuk mendidik dari kandungan, diperdengarkan. Karena dikatakan di sini karakter yang ada pada diri manusia menurut tabiatnya, kata Abu Bakar Jazair, bisa dipengaruhi dengan tarbiyah hasanah atau tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang baik dan pendidikan yang tidak baik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian dia katakan, selama karakter ini, pola bentuk yang ada pada diri manusia ini, ya, dipengaruhi dengan kemuliaan-kemuliaan, kemudian kebenaran, hubbul ma'ruf, mencintai hal-hal yang berbau positif, yang baik, ma'ruf. Kemudian rubba fil khair, suka untuk melakukan kebaikan. Dididik dengan hal-hal ini yang digambarkan beliau. Kemudian dibiasakan atau dilatih untuk mencintai yang baik-baik saja. Wa karahiyatil qabih, dan dilatih untuk membenci yang jelek. Biasanya kalau ibu atau bapak-bapak melihat anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka ia katakan tidak baik itu, dosa, Allah marah atau Tuhan marah, dan begitu seterusnya. Nah, diajarkan seperti ini. Wa asbaha dzalika tab'an laha tasduru anhu af'al al-jamila bisuhula. Kalau selama ini diterapkan, ditempa pada anak tersebut atau pada manusia tersebut, maka tabiat yang keluar dari dirinya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena beliau katakan tadi, qabilun li ta'thir tarbiyah al-hasanah wal qabihah. Menurut tabiatnya, karakter manusia, pola yang ada pada diri manusia bisa dipengaruhi dengan pendidikan yang baik dan tidak baik, pengajaran yang baik dan pengajaran yang tidak baik. Akan keluar dari diri manusia bisuhulatin biduni takallufin, keluar dari diri manusia dengan spontanitas, gampang, tanpa beban dan tidak berpikir. Maka kalau kita sebutkan di sini tanpa beban dan tidak berpikir, terpikirlah oleh kita ketika kita dihadapkan pada suatu amal jariyah atau amal soleh, sedekah misalnya. Ayo bersedekah Bapak Ibu, ini bagus untuk kepentingan dunia akhirat kita, membantu anak ibu seterusnya. Terkadang terpikir oleh kita, ini kalau saya sedekahkan duit ini, nanti besok saya makan apa ini? Nanti masih ada berpikir, gitu ya. Masih ada berpikir. Kalau ini biduni takalluf, tanpa beban, bisuhulah, keluar dengan mudah. Kalau dia mau menolong orang, dia menolong orang saja, tidak berpikir itu bukan anak saya, itu bukan tetangga saya tidak kenal, tidak berpikir itu, tapi dia langsung spontanitas. Kenapa? Ta'thir tarbiyah al-hasanah, dipengaruhi oleh tarbiyah yang baik. Nah, dan inilah yang dikatakan, kata Abu Bakar Jazair, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, akhlak hasanah, akhlak yang mulia. Nah, ini yang pertama. Kemudian beliau katakan, kalau ini sudah ditempa, akhlak atau pola karakter ini sudah ditempa, maka sifat-sifat yang keluar dari diri manusia, yang dicontohkan, akan keluar hal-hal yang baik. Maka di sini beliau gambarkan yang pertama, al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya minal iman. Bapak Ibu sering mendengar hadis ini, mungkin lupa ya. Al-haya minal iman. Malu itu, sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi seorang yang pemalu itu tidak bisa juga kita salahkan, kecuali kalau kita suruh sholat dia katakan saya malu, itu beda, ya. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah salah seorang sahabat Nabi, ya,
yang paling disegani oleh para malaikat karena sifat malunya, malu untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-haya ini akan keluar. Sehingga suatu ketika Rasulullah melewati suatu tempat, kemudian dia melihat seorang Ansor. Ada pemuda Ansor menasihati saudaranya yang pemalu. Kemudian apa kata Rasulullah? Da'hu fa'inal haya min iman. Biarkan dia dengan sifat malunya. Dan malu itu adalah sebagian daripada iman. Sehingga Syekh Ghazali mengatakan, orang kalau sudah hilang sifat malunya, maka itu adalah satu tanda permulaan kehancuran dirinya. Kalau sudah hilang sifat malunya, maka ia akan melakukan apa saja yang ingin ia lakukan, karena sifat malunya telah hilang. Al-haya wal iman quranahu jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar, kata Rasulullah. Sifat malu dan iman itu berjalan berbarengan. Qurana, sahib, sahabat. Yang dinamakan sahabat, susah, tidak susah selalu bersama kita, itu sahabat. Beda dengan teman, ya. Susah tidak susah selalu bersama kita. Iman dan haya dan malu, sifat malu itu hal yang berjalan berbarengan berdua. Kata Rasulullah, "Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Kalau salah satunya diangkat, maka yang lainnya hilang. Malu hilang, imannya hilang. Kalau malunya tidak ada, maka ia akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau imannya hilang, malunya juga akan hilang. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini al-haya. Ada pembahasan khusus lagi ya tentang sifat atau akhlak pemalu. Kemudian selanjutnya apalagi sifat yang akan keluar atau akhlak yang keluar dari seorang yang sudah ditempa tadi, sudah berakhlak mulia. As-sabr, sabar. Ini yang paling susah. Sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari kadang mengatakan sabar itu ada batasnya. Saya punya batas sabar loh. Jadi kalau saya marah, habis kamu. Itu biasa terucap kan? Tapi sebenarnya sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk bersabar. Isbiru wa sabiru, bersabarlah, bersabarlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Bersabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Puasa kita sabar sampai tunggu perintah Allah selanjutnya. Apa perintah selanjutnya? Berbuka. Pas beduk lalu langsung berbuka. Tidak bisa langsung berbuka sampai tunggu perintah selanjutnya. Sabar dalam kemaksiatan, dihadapkan dengan kemaksiatan, sabar. Tinggalkan, jauhkan, dan itu seterusnya. Nah, sabar. Wa tahammul. Tahammul ini apa dalam bahasa kita ya? Kuat, ya, kuat dalam menerima segala bentuk cobaan. Dia pikul, ya, ditahammul. Kemudian karom ini mulia, karim. Jadi ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yang namanya sakha. Sakha itu dermawan. Orang memberikan sesuatu dermawan. Karom atau karim itu di atas dermawan. Dia tidak mikir besok saya makan apa, dia berikan saja. Ada orang minta, dia berikan saja. Ada kisah menarik ya, dari akhlak, salah satu akhlak ini, karim atau karam. Apa kisahnya? Ini Bapak Ibu pernah mendengar ini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, ketika dia pulang dari luar, kemudian dia datang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya, Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah katakan pada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ya suamiku, anak kita Hasan dan Husain belum makan." Kata Ali, "Saya tidak punya duit. Kita punya duit, cuma tinggal 6 dirham saja. Belilah dengan 6 dirham ini makanan ke pasar." Kemudian Ali pergi ke pasar membeli makanan. Sesampainya di pasar, makanan sudah terbeli. Ada seorang pengemis minta ke Ali, "Sedekah Bu, Pak, saya belum makan 3 hari, kasihan." Ali tanpa pikir panjang dia langsung berikan. Dia tidak mikir, anak saya nanti makan apa ya, nanti di rumah bagaimana, langsung dia berikan.
Dia berikan makanan yang sudah dia beli itu. Berapa biji roti tidak tahu, yang penting dia berikan saja pada pengemis tersebut. Kemudian dia pulang ke rumah, mulai terpikir, Fatimah kalau bertanya saya jawab apa? Itu saja. Nanti Fatimah kalau bertanya saya jawab apa? Ya sudah, saya akan ceritakan apa yang saya lakukan. Depan pintu Fatimah sudah menunggu. Kemudian Fatimah bertanya, mana rotinya, mana makanannya untuk anak kita? Kata Ali diceritakan bla 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 bla, dan Fatimah mengerti. Ini amal soleh. Kemudian kata Fatimah, pinjamlah duit ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tahu dia bisa membantu kita. Kemudian Ali berangkat ke Masjid Nabawi. Rasulullah di masjid. Ali berangkat ke Masjid Nabawi. Belum sampai ke masjid, di tengah jalan beliau bertemu dengan seseorang yang orang kaya, ya, membawa satu ekor unta. Untanya khumurun ni'am, kalau dalam hadis itu dikatakan khumurun ni'am itu unta yang leks dan warnanya kemerah-merahan gitu ya. Ditawarkan ke Ali, kamu bisa tidak menjualkan unta saya? Jual dengan harga yang penting saya dapat 100 dirham. Kamu jual, terserah kamu. Kemudian Ali iyakan, dan Ali jual unta itu. Baru berjalan berapa lama, ada orang menawar, saya beli unta itu. Akhirnya Ali mendapat menjual unta itu dengan harga 400 dirham. Dapatlah dia 300 dirham. Kemudian dia pulang. Sebelum pulang dia belikan makanan. Ya. Sampai di pintu rumah, Fatimah pun melihat Ali mukanya gembira, ya, sumringah gitu ya. Suaminya membawa duit, bawa makanan. Kemudian Ali ceritakan apa yang terjadi. Kata Fatimah, ceritakan pada Rasulullah SAW. Kemudian Ali pun berangkat ke Masjid Nabawi. Belum sampai di masjid, Rasulullah sudah berdiri di depan pintu dan sambil tersenyum. Ali bingung. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ali, kamu yang akan cerita atau saya yang akan cerita? Nah, berarti Rasulullah sudah tahu cerita ini. Ya, kisah yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Kata Ali, engkau yang akan cerita, wahai Rasulullah. Rasulullah ceritakan, ketika kamu membeli roti ke pasar dan roti terbeli, kemudian ada pengemis meminta, kamu berikan roti itu tanpa pikir panjang, kamu berikan seluruhnya karena dia belum makan selama 3 hari. Betul-betul itu adalah malaikat yang Allah turunkan untuk menguji kamu. Kemudian kamu pulang dan berjalan ingin menemuiku, meminjam duit. Nah, Rasulullah detail tahu. Meminjam duit dariku, kamu bertemu dengan seorang kaya membawa unta yang luar biasa, yang bagus, yang mumtaz, kata fakhir, berwarna merah, khumurun ni'am. Kemudian dia tawarkan kamu untuk membelinya, untuk menjualnya, dan kamu jual. Kemudian kamu mendapatkan duit dari hasil penjualan tersebut. Itu adalah malaikat yang Allah utus untuk mengganti apa yang telah kamu berikan. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang digambarkan di sini adalah karom, ya, karimnya itu. Mungkin jarang di antara kita yang sampai pada tahap karim ini. Tidak pikir panjang ketika ada orang minta-minta, langsung memberi. Kalau sudah memberi, memikir misalnya ada berapa banyak harta yang dia miliki, kemudian ada orang minta bantuan, dia masih memilah-milah, itu masih tergolong dermawan, belum sampai pada tahap karom atau karim. Nah, ini karim akan keluar sifat ini. Kemudian asyaja'ah, pemberani. Jadi pertanyaan bagi kita, ini kok jadi akhlak mulia? Inilah akhlak mulia yang sebenarnya, ya, yang tergambar, yang digambarkan oleh Abu Bakar Jazair. Pemberani itu adalah akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia, pemberani dalam tataran yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang di jalan Allah berani, tidak mundur seperti orang-orang munafik. Ketika perang Tabuk, pada waktu itu suhu udara sangat panas sekali. Kemudian orang munafik mengatakan, jangan ikut perang panas, tidak ada gunanya ikut perang.
Tapi orang mukmin yang kuat, yang betul sudah tertempa dengan tarbiyah yang bagus, maka ia tetap ikut berperang. Ini akhlak mulia. Kalau dikatakan kamu berani tidak masuk ke kandang harimau tersebut, itu bukan berani, itu konyol. Ya, berani dalam tahapan syariat sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Nah, ini merupakan salah satu akhlak mulia. Kemudian apalagi yang keluar, al-adlu, keadilan. Sekarang bisa Bapak Ibu saksikan kan bagaimana keadaan negara kita. Saya tidak menyebutkanlah kita bisa mengetahui ini dan itu. Mungkin ada orang kalah di persidangan karena ya ada unsur yang lainnya dan begitu seterusnya. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul ditempa dengan tarbiyah yang baik, maka keadilan akan muncul dari dirinya. Ya, keadilan akan muncul dari dirinya. Ihsan, berbuat baik. Berbuat baik seakan-akan Allah mengawasi kita, sehingga ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW ditanyakan, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian dijawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang nilainya syariat, yang nilainya ibadah kepada Allah, seakan-akan Allah melihat kamu. Jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Ini ihsan, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ila dzalika minal fadail al-khuluqiyah, dan lain-lain sebagainya, banyak akhlak-akhlak mulia lainnya. Wal kamalat nafsiyah, dan kesempurnaan diri lainnya. Nah, ini beberapa saja yang dicontohkan oleh Abu Bakar Al-Jazari. Ini yang terkait masalah akhlak mulia. Kemudian, jika karakter tadi, pola yang ada pada diri manusia tadi diremehkan, maksudnya ditinggalkan, ya sudahlah. Maaf cakap punya anak itu, sekolahkan saja biasa, seperti orang biasa. Tidak usah dipikirkan gajinya, tidak usah dipikirkan tutur katanya. Mencarut-mencarut lah mau bilang dalik gitu ya. Ini berarti mengabaikan tarbiyah terhadap jiwa tersebut, ya. Walam tuhadzab at-tahdid al-la'ib biha, dan tidak ditempa, tidak dibina jiwa tersebut dengan tempaan yang sesuai dengan syariat, dengan agama. Walam yu'in bitanmiyati anasiril khair al-kaminah fiha, dan tidak dibantu dengan hal-hal unsur-unsur yang berbentuk kebaikan, seperti dia berbuat salah, berkata kotor, dosa itu, masuk neraka. Nah, kan tarbiyah, ya, yang biasa. Atau kalau saya masih ingat waktu kecil mencarut, langsung dicabik mulut gitu ya, akhirnya takut dan tidak berani mencarut lagi. Itu kan tarbiyah, ya. Nah, tidak ditumpang seperti itu, tidak dibantu dengan hal yang demikian. Atau robat tarbiyatan sayyi'ah, atau dididik dengan pendidikan yang tidak baik, yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariat. Hatta asbahal qawi mahbuban laha wal jamil makruhan indaha, sehingga kalau sudah dididik seperti itu, suatu yang jelek menjadi suatu yang dia sukai, suatu yang baik menjadi suatu yang dia benci. Ketika orang mengucapkan Al-Quran dan hadis, dia langsung alergi. Apa Al-Quran, apa hadis. Ketika orang mengucapkan hal-hal yang kata orang sensasional buat orang heboh dan itu tidak baik, dia malah suka. Itu kalau jiwa itu tidak dibiasakan, ditarbiyah, ditempa dengan hal-hal yang baik. Wasarat ar-raza'il wal naqais min al-aqwal wal af'al tasduru anha biduni takallufin. Kalau ini sudah terjadi, maka perbuatan-perbuatan yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela akan keluar dengan gampang, tanpa beban. Dia akan mencarut gampang saja, empat dan seterusnya akan keluar dari mulutnya kebun binatang. Ketika dia berbicara, apa kebun binatang, apa kebun binatang.
akan gampang dia mencerca orang, menghina orang. Akan gampang ia mengambil hak orang lain tanpa izin, tidak dengan jalan yang syar'i. Akan gampang ia mengatakan, nanti aja sholat. Nanti kalau sudah tua kita kan bisa ada waktu panjang. Iya kalau hidup. Kalau tidak gimana? Ini akan keluar karena tidak ditarget dengan tarbiyah yang baik. Karena ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik, maka yang keluar hal-hal yang jelek, yang tidak baik dengan tanpa susah, ya, keluar dengan gampang dan tanpa beban. Dia lakukan dengan gampang dan tanpa beban. Ketika ditanya kenapa kamu bunuh dia, hati saya puas. Nah itu kan gampang, tidak ada beban. Orang punya iman, khilaf ya, pasti dia menangis dan dia obat kampung dan begitu seterusnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jazair. Tasduru anha biduni takallufin ila fiha khuluqun sayyi, dan ini dikatakan akhlak yang tercela. Dan akan keluar darinya sifat-sifat yang jelek. Apa yang digambarkan oleh Abu Bakar Al-Jazair? Yang pertama, al-khiyanah. Jadi pengkhianat dia. Ya, kata Rasulullah, ini hadisnya ma'ruf dan masyhur, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Jadi pengkhianat dia. Tidak tahu dia itu adalah amanah yang diamankan pada dirinya. Kemudian yang kedua apa lagi? Al-kadhib. Sifat bohong. Jangan sampai seperti kadzdzab, Musailamatul kadzdzab. Siapa itu? Nabi palsu. Kenapa tidak dikatakan kadzib? Kadzdzab beda dengan kadzib. Kalau kadzib orang yang berbohong. Kalau kadzdzab itu memang setiap hari pekerjaannya bohong aja. Musailamatul kadzdzab, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Selama hidupnya, selama dia mengaku nabi, ya berarti dia tukang bohong. Makanya dikatakan kadzdzab, tukang bohong. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu juga kadzatul kadzib, ya, sosok yang banyak bohongnya. Maka dinamakan Dajjal, ya. Karena berbohong, walaupun dia bisa menghidupkan manusia, tapi dia berbohong. Kenapa berbohong? Hak atau kudrah kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Dajjal, ya, yang banyak bohong, tidak ada benarnya. Keluar al-kadzib, kemudian keluar al-jazm. Apa artinya? Suka mengeluh. Nah, ini biasa kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi ini kata para ulama akhlak, ini adalah akhlak tercela. Suka mengeluh, ya. Saya juga pernah mengeluh dan kita semua pernah mengeluh. Tapi inilah namanya akhlak tercela. Kalau kita sudah tahu ini akhlak tercela, maka kita berusaha untuk tidak mengeluh, ya. Kalau mengeluh, ingat istighfar, astagfirullah. Apa yang saya keluh kesahkan, gitu ya. Melihat orang yang hartanya banyak, kata Rasulullah, kalau kamu melihat idza nadhara ahadukum ila man qudila alaihi fil mali, ya, kalau engkau melihat seseorang yang diberi kemuliaan, kelebihan oleh Allah dari segi harta, wal khalqi, dan rupa bentuk fisik, fal yanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah yang melihat pada orang yang kurang di bawah dia. Kita melihat diri kita sebenarnya biasa saja. Lihat di bawah kita, banyak orang lebih kurang daripada kita. Kita melihat miskin saya, punya duit. Lihat orang yang lebih susah di bawah kita. Nah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengeluh, ya. Kemudian keluar tomak, rakus, bahasanya comok gitu ya, loba dan seterusnya. Ini akan keluar. Tapi kalau tomaknya dalam masalah ilmu, ibadah, ini
bagus. Tapi ini gambarannya tomahnya dalam hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Al-ghalzah, keras, pemarah, emosional. Wal kadhiminal ghaiz, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Dan orang-orang yang kadhiminal ghaiz, menahan amarahnya. Orang-orang yang tidak ditempa dengan tarbiyah yang baik, maka kata Abu Bakar Jazari akan keluar al-ghalzah. Ghaliz artinya keras hatinya, pemarah, emosional, ya. Kemudian akan keluar dari dirinya fahsya, kemungkaran. Akan gampang dia melakukan kemungkaran. Masyaallah muslimin rahmatullah. Selanjutnya, sedikit lagi itu saya buka sisi tanya jawab insyaallah. Beliau katakan, maka dari sini Islam memuji dan memperhatikan akhlak-akhlak mulia. Sehingga dalam hadis dikatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sungguhnya aku diutus oleh Allah, salah satunya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya dari dulu orang-orang jahiliyah itu sudah ada akhlak mulia. Ini buktinya agama Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang baik menurut Allah itu dipertahankan. Contohnya apa? Memuliakan tamu. Itu akhlak orang-orang Arab jahili. Dan di kita juga ada. Ya. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu dipertahankan oleh Islam. Sehingga keluarlah, maka ini billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifa. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Itu dipertahankan oleh syariat dan menjadi amal soleh. Sehingga suatu ketika ada seorang istri dari sahabat mengeluh, orang banyak bertamu ke rumah dia. Kalau bahasa kitanya mungkin dia katakan ke suaminya, ya bagi bulan banyak kali transit rumah kita. Beras mereka dah habis, kita banyak beras kita. Akhirnya mereka transit di rumah kita. Gimana nih? Nanti habis. Akhirnya sahabat katakan, sabar. Akhirnya sahabat ngadu kepada Rasulullah. Ngadu kepada Rasulullah, istri saya bla 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 bla. Kata Rasulullah, 2 hari lagi saya akan datang ke rumah kamu. Kasih tahu ke istri kamu saya akan menginap selama 3 hari. Mendengar hal tersebut, istrinya bangga. Rasul datanglah Rasulullah. Gembira istri, siapkanlah makan segala macam. Gak ada sebutkan transit nih, jangan berani gitu kan. Kenapa Rasulullah datang? Setelah 3 hari Rasulullah pamit, kata Rasulullah, katakan kepada sahabat, bilang sama istri, katakan pada istri kamu, sampaikan ke dia, ketika saya keluar dari rumah, lihat saya keluar dari rumah. Kemudian sahabat katakan ke istrinya, kamu di sini berdiri lihat Rasulullah keluar dari rumahnya, biarkan dia keluar sendiri. Keluar Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah keluar, ikutlah bersama Rasulullah. Dan riwayat itu dikatakan ikut bersama Rasulullah kalajengking, lipan, ya, ular, ikut bersama Rasulullah, ikut keluar dari rumah sahabat tersebut. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang memuliakan tamunya yang datang ke rumahnya, maka hal-hal yang jelek yang ada di rumah tersebut atau mengancam akan keluar dari rumah. Nah, mari kita terapkan ini. Yang cari transit terus nih ibu nih, transit terus nih bapak nih, mau cari berasnya, numpang makannya, jangan sampai terucap. Akan keluar hal-hal yang jelek. Nah, maka Islam sangat memperhatikan dan memuji akhlak mulia. Ya, bahkan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berakhlak mulia, dan Allah puji orang yang berakhlak mulia. Dan Allah mulailah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu karena pujian Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Sungguhnya engkau wahai Muhammad
la'ala, sungguh di atas khuluqin azim, bukan khuluqin karim lagi, khuluqin azim, akhlak yang agung. Ini akhlak agung, akhlak Rasulullah di atas ini. Apa di atas agung itu? Kalau mulia mungkin masih di bawah ya, di atas agung gitu ya. Di atas agung itu akhlak Rasulullah. Saking mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk, salah satu bentuk Allah memuji orang-orang yang berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan dalam ayat yang lain juga dikatakan, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah. Ada orang ini saking mulianya dia akhlak gitu ya. Allah gambarkan demikian. Ada orang mengajak pada kemaksiatan, tolak dengan cara yang lebih baik. Nah, mengajak pada kemaksiatan saja Allah katakan, atau berdebat ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara yang lebih baik. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ini menjadi lapangan dakwah kita terhadap diri dia. Sekarang salah satu pembantu yang membantu kita dalam berdakwah, salah satunya, kalau Bapak Ibu tidak bisa berceramah gitu ya, karena berceramah ini gambarnya itu harus ustaz, harus tamatan ini, harus titlenya ini. Kalau kita tidak bisa seperti itu, akhlak itu malah lebih besar manfaatnya ya. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ini mungkin sudah pernah kita dengar kisah. Bertahun-tahun dia ya, hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Kemudian suatu ketika dia sakit, orang Yahudi bingung, ini Hasan al-Basri kok tidak pernah keluar ya, di Basrah, Irak. Kemudian dikunjungi oleh orang Yahudi kamarnya. Ketika dikunjungi kamarnya, kemudian orang Yahudi melihat ada, kita katakan ember ya, yang berkecil di sudut kamar. Dan ada air di atas. Kemudian dia lihat ke atas, ini air pembuangan saya ini, karena rumah saya di atas. Kemudian dia bertanya kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, sudah berapa lama kamu membiarkan ini selama saya tinggal di sini? Nah, itu akhlaknya. Kalau kita mungkin bisa nih datangi rumah ini, kita perbaiki ini, nggak ada, nah keluarlah kata-kata yang tidak baik gitu. Tapi Hasan al-Basri, yang ulama besar di kalangan tabi'in, dia cuma mengatakan sudah bertahun-tahun, mungkin tidak ada duit untuk memperbaikinya sendiri gitu. Yang terjadi apa? Orang Yahudi itu langsung bersyahadat. Sekarang saya bersyahadat, saya masuk ke agama Islam. Itu gara-gara akhlak mulia yang diterapkan oleh seorang Hasan al-Basri rahimahullah. Assalamualaikum. Masih panjang lagi, belum selesai kita. Waktunya hampir habis. Saya buka sesi tanya jawab, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya, bisa saya jawab, tidak bisa saya tangguhkan. Jangan mungkin saya buat jawabannya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya kita menghadapi orang yang berubah, niat kita hanya untuk mengingatkan supaya menyadarkan orang itu bagaimana bisa? Baik, terima kasih Bapak. Masyaallah muslimin rahimahullah. Rasulullah itu Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar ruhamahu bainahum. Ya. Rasul Muhammad itu dia keras, syadid terhadap orang-orang kafir, ya, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, saudara seiman. Kalau saudara seiman kita menyampaikannya tegas ya, keras, tegas. Bukan maksud di sini ini emosional, pemarah gitu ya, pemarah. Kalau kita menyampaikan ini tegas, boleh-boleh saja. Sehingga di buku ini juga dikatakan benci karena Allah dan suka karena Allah. Ketika dia tidak mengindahkan apa yang kita katakan, lepas, ya, lepas tugas kita. Bolehlah kita mengucilkan dia, boleh.
dalam hal syariat, ya. Maaf, mungkin misalnya ada tetangga yang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Sudah dikasih tahu berkali-kali karena mungkin dia preman besar, kita agak sedikit dengan kepremanannya. Akhirnya ya sudah, kita kucilkan, diamkan, diperbolehkan. Apa dalilnya? Rasulullah pernah mendiamkan 3 orang sahabat selama, ada dalam riwayat dikatakan 50 hari 50 malam. Ada yang dikatakan 40 hari 40 malam. Kesalahannya apa? Tidak ikut jihad di jalan Allah ketika perang Tabuk. Nah, ini konsep boleh mengucilkan saudara seiman dalam hal syariat. Yang tidak boleh 3 hari itu apa? Ya masalah sepele, ya. Pinjam tangga, tidak mau dipinjamkan, kita kecilkan, ya udahlah, dia. Nah, itu 3 hari iman boleh. Tapi kalau syariat boleh lama. Maksudnya apa? Untuk memberi pelajaran ke dia. Dia paham atau tidak? Kalau tidak paham, ya itulah lantas dia itu sudah lepas tanggung jawab kita. Kalau kita tidak kasih tahu dia, jangan-jangan ini akan menjadi hujah bagi dia untuk meminta pada Allah nanti. Ketika Allah tanya, kenapa kan kamu begini? Tetangga saya pulang, bapak itu tidak pernah memberitahu saya. Akhirnya kita dipanggil sama Allah. Kamu tidak pernah memberitahu dia, memperingati dia tentang hal-hal yang salah. Diperbolehkan, silakan. Bersifat tegas terhadap orang yang salah yang kita kasih tahu supaya dia kembali kepada jalan Allah. Sudah. Oh baik, satu lagi sebelum azan. Baik. Kalau ini saya pakai logika lagi jawabnya. Keadaan sekarang. Kalau zaman Rasulullah mungkin pengemis juga betul-betul pengemis, tidak ada sindikat. Kalau kita kan ada sindikat, ya. Ya kita beli kan tidak banyak juga, ya. Paling 1000. Kalau saya pribadi, kalau memang hati saya tidak ikhlas, saya tidak beli. Daripada tidak ikhlas dan tidak ada faedahnya, malah menjadi dosa bagi kita, kan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yunfiquna ma anfaqu mannan wa la adha. Dia bersedekah, berinfak itu tidak diikuti dengan sesuatu yang tidak baik, apalagi sesuatu yang menyakitkan. Itu ganjarannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kita syak, ragu, ya tidak usah dikasih. Karena kita sudah mendengar banyak sindikat, mereka yang nginapnya di hotel, kemudian mereka punya rumah mewah di kampung mereka sana, ya. Kemudian mereka pada zamannya zaman Allah pernah mengatakan jangan dikasih, mereka itu dilepas di perbatasan dengan Riau dan satu daerah, kemudian mereka berpencar, ya. Kalau dia mau kita kasih, ya, tidak usah dikasih, asal jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau tidak ikhlas, jangan dikasih, ya. Kalau saya mikirnya, ketika dia minta, kalau memang ada pemirsa itu, ini lampu merah. Kalau tinggal berbuat itu tidak mungkin, ya sudah tinggalkan saja pada bermasalah, ya. Tapi kalau kita sempat, kasih aja 1000, 2000, ya. Tapi kadang kita kasih segitu langsung kita dicerca. Pelit, bakhil, dia pakai mobil bagus, bernasi 2000, ya sudah. Itu yang terjadi, banyak terjadi di Piskahan, misalnya itu tempat yang lain. Itu caranya, ya. Kalau tidak ikhlas, ya sudah, tidak usah dikasih daripada tidak ada faedahnya bagi kita. Duit kita hilang dan kita tidak dapat apa-apa. Bukankah kita berbuat itu karena inginkan balasan dari Allah saja? Gitu. Allah. Baik, cukup, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Astagfirullah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.